Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melakukan peninjauan terhadap warga masuk kategori kemiskinan ekstrim yang tinggal di bantaran sungai di Kota Malang. Dalam peninjauan tersebut, Muhadjir Effendi menemukan sejumlah kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau pemukiman di Jalan Tanjung Putra Yuda Gang 5 RT 4 RW 13, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Menko PMK kaget menemukan sejumlah kepala keluarga yang masih mengalami kemiskinan ekstrim dan tinggal di Kota Malang. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, masalah yang harus diselesaikan adalah rumah yang tidak layak karena tinggal di bantaran sungai dengan status tanah yang tidak jelas, penghasilan yang tidak pasti, serta masih ada yang belum mendapatkan bantuan sosial. Muhadjir menambahkan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia masih mengkhawatirkan, yakni di angka 4%. Menko PMK menambahkan, untuk penanganan kemiskinan ekstrim harus dilakukan secara holistik dengan melihat faktor penunjang seperti sanitasi, akses pendidikan, hingga lingkungan sekitar. Kaget ternyata di sini masih ada warga yang termasuk miskin ekstrim di Desa Tanjung Rejo ini, dan ada beberapa problem. Salah satunya adalah status tanah huniannya. Karena sebagian besar mereka tinggal di bantaran sungai. Karena itu harus ada upaya-upaya khusus bagaimana supaya mereka bisa tinggal di rumah yang layak, dengan status tanah yang jelas, kemudian juga mendapatkan penghasilan yang pasti, kemudian yang sudah lanjut usia juga nanti harus mendapatkan bantuan secara permanen bansosnya. Tadi sudah saya bilang ada beberapa rumah yang nanti akan kita usulkan ke Bu Mensos untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Kemudian yang belum masuk di dalam penerima bansos tadi didata masuk dalam PTKS. Ya sangat mengkhawatirkan kalau semakin banyak ya semakin sekarang kan kemiskinan nasional kita kan 4%. Dari total penduduk yang miskin 9,7%. Ya, itu sekitar 6 juta, nggak kecil itu. Dan kemiskinan ekstrim itu tidak bisa ditangani hanya diberi bansos, termasuk kondisi lingkungan rumahnya, sanitasinya, ketersediaan air minumnya, harus punya akses, anaknya pendidikannya juga harus terjamin. Seperti tadi itu di sini nggak ada SMP, mereka akan kesulitan untuk masuk SMP kan. Jadi harus ditangani secara holistik, tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan. Sementara warga yang mengalami kemiskinan ekstrim mengaku terpaksa tinggal di bantaran sungai karena keterbatasan ekonomi. Misyati, salah satu warga yang mengalami kemiskinan ekstrim, mengaku terpaksa tinggal di rumah semi permanen di bantaran sungai. Kondisi ekonomi yang sulit membuatnya tidak mempunyai cukup uang untuk membeli rumah layak. Bersama dengan anak-anak serta cucunya tinggal di tanah yang statusnya merupakan tanah irigasi. Di Kota Malang sendiri total ada 6 kepala keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan terbanyak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun. Pemerintah Kota Malang juga terus berupaya mengatasi kemiskinan warganya dengan menyediakan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara. Kalau di kemiskinan ekstrim ini tadi yang kita tinjau ada 6 ya, ada 6 kakak. Kalau secara keseluruhan Pak, di Kota Malang sendiri yang wilayah mana Pak? Di sini memang. Di sini memang. Iya. Pak, untuk Rusunawa Mburing kan sampai saat ini masih belum difungsikan. Nah itu nanti kalau Rusunawa Mburing sudah berfungsi. Sudah difungsikan di sana. Makanya secara bergilir masyarakat yang termasuk kategori tidak mampu itu secara bergiliran diberi kesempatan untuk menghuni Rusunawa tersebut. Karena Rusunawa itu kan orang bergiliran gitu di sana. Jadi makanya namanya bukan Rusunami atau bukan Rusunawa milik, tapi Rusunawa sewa itu di sini. Yang harapannya secara bergantian masyarakat-masyarakat yang membutuhkan untuk sementara waktu sambil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ekonominya juga semakin mapan, yang nantinya akan memiliki hunian sendiri, bisa sementara waktu transit di sana. Simon Alfredo melaporkan.